Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video ini saya buat untuk pengganti pertemuan ketiga pada mata kuliah Islam dan Sains. Sebagaimana RPS yang telah saya bagikan, tema pertemuan kita pada kali ini adalah epistemologi Islam, wahyu, akal, dan indera. Pada pertemuan ini kita akan membahas 3 sumber pengetahuan dalam Islam, yaitu wahyu atau dalil nakli, kemudian akal atau dalil akli, serta indera atau hissi. Kemudian kita juga akan membahas hierarki wahyu sebagai sumber utama yang mengoreksi akal dan indera, serta konsep berpikir kritis di dalam Al-Quran, serta bagaimana tema ini punya relevansi bagi prodi Anda, yaitu BKI. Bagaimana seorang konselor harus menggunakan akal ilmiah, tetapi tidak boleh melampaui batas wahyu. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama, mengapa pembahasan ini penting bagi calon konselor BKI? Sebagai seorang calon konselor, Anda akan menggunakan ilmu psikologi, komunikasi, mungkin juga berkenalan dengan neuroscience, bahkan AI dalam praktik. Kemarin seseorang teman dosen mengatakan kepada saya bahwa dia punya keponakan yang curhatnya tidak kepada konselor atau guru BK-nya, tapi curhat kepada AI. Nah, pertanyaan yang mendasarnya adalah apakah psikologi, komunikasi, bahkan AI tadi yang merupakan sampai saat ini mayoritas adalah produk dari katakanlah Barat yang memiliki fondasi teologi atau keyakinan akidah berbeda dengan kita, itu netral. Sebagaimana pertanyaan pada pertemuan yang kedua kemarin, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mengerjakan tugas pertemuan kedua. Sebagian sudah saya baca dan sebagian besar mengatakan bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah netral. Ya, bolehkah kita mengadopsi begitu saja teori-teori Barat dalam ilmu-ilmu tersebut tanpa kritik epistemologis? Apakah ilmu-ilmu itu benar-benar seperti alat, seperti pisau atau golok misalnya yang kita gunakan untuk menyembelih, yang tidak masalah apakah dia produksi dari Cina atau produksi dari Ciomas? Nah, jawabannya adalah tidak sepenuhnya ilmu-ilmu tersebut netral. Ilmu dalam Islam itu bukan sekedar data, tapi pengetahuan yang bertujuan, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Konkretnya, sebagai calon konselor, Anda membayangkan diri Anda sebagai konselor dan memiliki klien. Jadi, di sini mendekatkan diri Anda sebagai konselor dan klien Anda kepada Allah, dan mewujudkan prinsip Islam rahmatan lil alamin. Maka fondasi epistemologis keilmuan kita juga harus jelas sejak awal. Anda bisa membayangkan dulu manusia dan binatang hidup bersama pada zaman Flintstone, mungkin ya, zaman batu, ketika nenek moyang kita tinggal di gua, kemudian pagi hari bangun bersama dengan binatang-binatang yang lain, ada singa, ada harimau, sama-sama perutnya merasa lapar, kemudian keluar berburu. Kemudian singa dan harimau karena punya kemampuan lari yang lebih kencang, punya kuku yang lebih tajam, gigi yang lebih tajam, maka dia bisa mendapatkan buruan.
Nenek moyang kita gagal mengejar buruan sehingga harus makan buah-buahan saja. Karena kita punya akal, maka manusia berpikir bagaimana dia menggantikan taring dan kukunya yang kurang tajam tadi. Dia mulai menajamkan ranting dijadikan sebagai tombak, sehingga mulailah dia bisa berburu binatang juga, bisa makan daging. Kemudian dia nggak puas dengan tombak itu karena harus berlari mengejar, maka dia bikin panah. Kemudian dia bisa menemukan mesiu sehingga dia bisa membuat senjata api sehingga bisa menembak buruannya dari jauh. Sehingga senjata yang dia buat tadi makin lama makin canggih. Setelah dia menemukan api, daging hasil buruannya juga tidak hanya dia makan mentah-mentah ya, bisa dia masak dan masakannya jadi sangat beragam. Sehingga sekarang ya, jelas sekali perbedaan antara manusia dengan binatang tadi dari segi keragaman makanannya. Manusia juga bisa menjinakkan binatang-binatang sehingga nggak perlu berburu lagi, sudah ada di kandang dan sebagainya. Akan tetapi, jika misalnya sains berhenti pada titik itu, maka senjata yang dia gunakan sebagai kompensasi kelemahan indranya, itu yang Anda sebut netral, benar-benar memang netral, bisa menjadi alat untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Yang saya contohkan tadi baru pengganti taring dan cakar. Manusia bisa membuat teknologi pengganti kelemahan matanya yang jarak pandangnya terbatas. Dia punya teknologi lensa sehingga yang sangat jauh bisa kelihatan, yang sangat kecil bisa kelihatan. Dia bisa membuat teknologi pengganti kelemahan telinganya yang jarak dengarnya terbatas. Sehingga misalnya sekarang dengan teknologi internet gitu ya, kita bisa dengan GPS misalnya juga mengetahui letak lokasi seseorang yang sangat jauh dari kita. Semua teknologi tadi itu kalau Anda bilang netral, ya bisa dibuat sebagai alat kebaikan maupun keburukan. Sementara Islam tadi sudah saya singgung, merintahkan kita kepada manusia untuk menjadikan alat-alat itu mengabdi kepada tujuan kita sebagai khalifah fil ard, yaitu untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan untuk menjadikan diri kita ini sebagai rahmatan lil alamin. Tidak mengeksploitasi alam, tidak mengeksploitasi misalnya binatang dan tumbuhan dan sebagainya. Jadi dari awal pengembangan teknologi dalam Islam juga sudah ada batasannya. Kalau senjata bisa diarahkan kepada pemusnah massal seperti bom atom, bom nuklir, bukan hanya korban yang kita bidik yang bisa hancur, tapi kita sendiri saking canggihnya senjata nuklir kita juga bisa hancur kalau nuklir itu diledakkan. Senjata seperti itu nggak boleh dibuat. Senjata kimia seperti misalnya Anda bisa lihat di media sosial yang kabarnya diuji cobakan bagi orang-orang di Gaza, di Palestina, itu juga tidak boleh digunakan, dibuat saja tidak boleh. Nah, jadi sebenarnya bagaimana pengertian sains menurut modern atau barat dan menurut Islam? Secara operasional, sains dalam pandangan barat adalah sistem pengetahuan yang dibangun melalui metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Dalam psikologi pun misalnya Anda bisa
melihat teori behaviorisme itu yang kabarnya menggunakan alat uji coba mulai dari binatang, misalnya kalau tikus atau ayam distimulus dengan bunyi atau dengan cahaya yang diikuti dengan makanan, lama-kelamaan mereka akan mengasosiasikan, menghubungkan antara bunyi itu dengan atau cahaya itu dengan makanan. Behaviorisme atau perilaku manusia juga bisa direkayasa seperti itu lewat uji coba. Ada pengamatan atau observasi dalam waktu yang panjang, ada hipotesis yang kita buat, eksperimen yang dilakukan, kemudian bagaimana verifikasinya. Jadi dalam sains modern, karakter dominan dari ilmu dan sains itu sekuler, artinya memisahkan fakta dari nilai, memisahkan ilmu dari agama. Yang kedua adalah reduksionis, artinya memahami bahkan manusia itu hanya sebagai bagian dari otak atau hormon-hormon sarafnya, bukan sebagai totalitas jiwa yang memiliki ruh yang suci. Kemudian tadi yang Anda sebutkan pada tugas kedua kemarin, secara nilai dia netral. Artinya sains itu tidak berpihak. Padahal sains sering menyembunyikan bias ideologis. Ya, misalnya adalah materialisme. Pada pertemuan pertama mungkin saya pernah singgung contoh tentang bayi tabung. Jika Anda sebagai konselor didatangi oleh sepasang suami istri yang sudah lama menikah tapi tidak bisa punya anak, lantas mau menggunakan bayi tabung misalnya, secara sains itu antara sel telur dengan sperma itu ya bisa dipertemukan walaupun pemiliknya bukan suami istri, seperti itu. Nah, problem yang berikutnya adalah sains modern tadi sering menganggap manusia juga sebagai objek, sebagai sesuatu yang diobservasi, diuji cobakan, bukan subjek yang bermoral dan spiritual. Sebagai contoh misalnya, saya terakhir melihat video tentang bagaimana misalnya bahaya asap rokok gitu. Ya, yang melakukan uji cobanya menghisap rokok dalam jumlah yang sangat masif, sangat besar demi mengetahui rasa penasaran tadi. Sementara itu dalam tradisi Islam, ilmu yang menjadi cikal bakal sains itu berarti mengetahui dengan keyakinan. Pengetahuan yang membawa pelakunya kepada takwa, kepada amal soleh dan kedekatan dengan Allah. Apapun ilmu yang digeluti oleh seseorang, maka tujuan akhirnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam ayat Al-Quran diterangkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Kata ilmu di situ nggak mesti orang yang berilmu agama, atau kalau sekarang kita mendikotomikan ilmu agama itu dengan ilmu umum. Tidak mesti ilmu agama orang yang belajar Quran, hadis, fikih, tapi orang yang belajar juga ayat-ayat kauniyah, sehingga ilmunya namanya fisika, kimia, biologi, geografi, geologi, mineralogi, dan sebagainya, vulkanologi, ada banyak sekali cabang-cabangnya. Selama ilmu yang dia geluti itu mengenalkannya kepada kuasa Allah, sehingga tumbuh di dalam hatinya rasa khosyah, ya itulah yang dimaksud dengan ilmu. Dan sumber ilmu pengetahuan itu ganda, yaitu ada wahyu dan juga ada akal plus indera. Dan wahyu fungsinya sebagai pemandu, sebagai pemberi inspirasi, juga pemberi batasan etis. Artinya
apa yang kita kembangkan itu harus bermanfaat dan tidak merusak fitrah. Nanti saya akan share tulisan saya yang menerangkan bagaimana Al-Quran sangat memuliakan akal dengan bukti banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata akal dan semuanya dalam konteks pujian bagi orang yang menggunakan akal dan celaan bagi orang yang menelantarkannya. Kalau kita beralih ke hadis, maka kita juga akan mendapati sangat banyak hadis dalam topik ini. Poin yang ketiga adalah ruang lingkup ilmu dalam Islam. Kalau di kalangan umat Islam sendiri sudah ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, maka saya tegaskan di sini, saya cukup meyakini bahwa Islam tidak memberikan pemilahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kalaupun ada pemilahan, misalnya ada ilmu yang harus dipelajari sebagai wajib ain atau fardu ain, ada yang wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang wajib dipelajari oleh setiap orang adalah ilmu sesuai dengan taklifnya. Begitu kita menjadi mukallaf ya, maka kita harus mengenal Allah ya, walaupun ini berkembang sesuai dengan fase-fase perkembangan manusia. Kemudian ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, begitu sudah harus kita kerjakan, maka kita harus tahu ilmunya. Membaca Al-Quran juga harus tahu bagaimana cara membacanya dengan benar. Itu semua adalah fardu ain. Kemudian yang fardu kifayah, misalnya kalau sebagian orang sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban kita. Seperti misalnya katakanlah sains seperti kedokteran, fisika, dan sebagainya. Tapi kalau sampai tidak ada di kalangan umat Islam yang mempelajarinya, atau kita mempelajarinya dalam level yang kalah dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat manusia, maka ya kita bersama-sama menanggung dosanya. Kita bisa lihat dari tokoh-tokoh keilmuan yang Anda pelajari pada pertemuan kedua kemarin, seperti Ibnu Sina. Beliau menulis Al-Qanun fit Tibb, sehingga beliau disebut sebagai gurunya para dokter Eropa. Kemudian Al-Khwarizmi yang namanya misalnya ya menjadi inspirasi juga bagi penamaan algoritma internet yang kita gunakan sekarang. Karena beliau mengembangkan aljabar. Ya, pada awalnya motivasi keagamaan dalam pengembangan ilmu itu sangat jelas. Bagaimana memudahkan pembagian waris. Kemudian misalnya orang yang belajar geografi atau ilmu bumi juga bagaimana bisa menentukan kiblat, termasuk ilmu astronomi. Ya, termasuk hilal di bulan Ramadan ini. Itu menjadi salah satu tujuan dari pengembangan sains. Nah, walaupun ilmu Anda psikologi, komunikasi tadi masih termasuk sebagai ilmu humaniora ya. Tidak termasuk ilmu alam. Itu ya sebagai sebuah ilmu yang berbasis tadi pendekatan metodologi Eropa atau modern yang sekuler dan sebagainya, itu bukan ilmu yang asing. Dalam artian bukan ilmu yang harus kita tepis, kita tolak, tapi bagian dari fardu kifayah. Tujuan atau niat kita mempelajarinya untuk mengenal dan menyembuhkan jiwa yang sakit atau menjaga jiwa yang sehat agar tidak sampai sakit, mengembalikan manusia kepada fitrahnya dan membantu mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibnu Rushd dalam buku Faslul Maqal mengatakan bahwa ilmu-ilmu itu harus kita pelajari walaupun misalnya tadi pengembang awalnya tidak seakidah dengan kita. Jika mereka benar, kita terima kebenarannya. Jika sebagian benar, sebagian salah, kita terima yang benarnya, kita perbaiki yang salahnya. Bahkan jika semuanya salah, misalnya kita tetap berterima kasih karena kesalahan mereka membuat kita dengan cepat bisa menghindari kesalahan itu. Bahkan Al-Kindi mengatakan terima kasih kita itu bukan hanya kepada para ilmuwannya, juga kepada orang tua yang melahirkan mereka. Karena dengan keberadaan orang tua para ilmuwan yang gak seakidah dengan kita tadi, lahirlah para ilmuwan itu. Lihatlah keterbukaan di kalangan para ulama muslim zaman dulu. Selanjutnya ya tugas kita mengembangkan tadi bukan hanya misalnya komparasi antara psikologi BK modern Eropa dengan Islam gitu. Tapi bisa menemukan relevansi ke semuanya kepada kehidupan kita sekarang. Juga memahami bagaimana misalnya pandangan-pandangan teori itu pada awalnya muncul sesuai dengan latar belakang lingkungan mereka. Kalau perlu diadaptasi, maka mengadaptasi juga sudah merupakan tuntutan. Misalnya konsep kebahagiaan versi Barat belum tentu bisa diterima oleh masyarakat Cina. Apa yang diterima di Barat dan di Cina juga belum tentu diterima di Indonesia. Atau Indonesia katakanlah masih terlalu besar. Karena di Indonesia ada Banten, ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Kalimantan, Banjar, dan sebagainya. Yang masing-masing punya konsep tersendiri sehingga perlu adaptasi sesuai dengan kearifan-kearifan lokal masing-masing. Itu dia tentang misalnya ruang lingkup tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Poin berikutnya, epistemologi Islam yang tadi sumbernya ada dalil nakli berupa pedoman suci dari Quran dan hadis, itu adalah penuntun yang tidak bisa dibantah oleh akal atau indera. Kemudian kita juga punya pedoman akal itu sendiri sebagai alat analisis untuk berpikir kritis. Dan dia secara etis harus tunduk kepada wahyu. Kemudian kita juga sama punya indera untuk melakukan observasi dan eksperimen sama seperti para pengembang ilmu-ilmu modern itu. Yang sebenarnya Anda bisa pelajari bahwa para pengembang teori modern Eropa lah katakan seperti itu Barat, itu juga belajar kepada hazanah-hazanah Islam dahulu. Alhasil, ilmu adalah akumulatif. Satu generasi mempelajari warisan dari generasi sebelumnya dan meninggalkan warisan bagi generasi setelahnya. Sekarang masa kita tiba dan menjadi tanggung jawab kita juga untuk mempelajari ilmu itu dari manapun sumbernya, dan kita nggak boleh menjadi konsumen saja, harus menjadi produsen ilmu juga yang bisa meninggalkan warisan bagi generasi setelah kita. Ya misalnya sekarang dalam praktek bimbingan dan konseling Islam, coba Anda cari studi-studi tentang efek meditasi terhadap otak. Di situ bagaimana Anda cari temuan empirisnya. Kita punya kewajiban untuk menghargai temuan empiris ini. Kedua, kita punya tugas juga untuk memfilter apakah tekniknya mengandung unsur syirik atau tidak. Selama tidak mengandung unsur syirik, maka bisa dipergunakan juga. Lantas bagaimana misalnya jika kita mengganti efek meditasi itu atau bahkan yoga dengan zikir?
karena juga misalnya bisa memberikan efek yang serupa plus pahala yang bisa kita harapkan kita terima di akhirat. Itu tugas Anda misalnya yang pertama. Cari studi-studi modern seperti contohnya tadi efek meditasi pada otak. Kemudian contoh yang lainnya, selain itu ada misalnya mungkin di semester 1 kemarin Anda sudah mendapatkan mata kuliah pengantar BKI, sudah dikenalkan teori humanistik Carl Rogers misalnya. Ya, coba baca lagi bagaimana teori humanistik dalam bimbingan konselingnya Carl Rogers ini menganggap manusia pada dasarnya baik. Nah, coba dikritisi itu baik menurut siapa? Apa standarnya? Kalau menurut Islam kan ada kata fitrah dan standarnya adalah syariat. Jadi itu. Coba tanyakan apakah teori yang Anda mau baca, Anda pilih itu selaras dengan konsep Islam tentang manusia, tentang fitrah. Apakah intervensi yang dilakukan membuat klien lebih dekat pada Allah atau justru menjauhkan? Anda bebas ya cari temanya. Tadi hanya contoh saja, efek meditasi terhadap otak atau teori humanistika Rogers. Tugasnya adalah bagaimana mengkritisi teori-teori itu, apakah sesuai dengan konsep keislaman, ya misalnya dengan tauhid, dengan konsep manusia, dengan fitrah, atau hal yang lainnya. Ya, ini saja untuk pertemuan yang ketiga. Ya. Jadi sebagai calon konselor BKI di sini pesannya adalah Anda mulai harus memasang alarm di pikiran Anda. Apakah teori-teori yang kita pelajari itu, ya yang harus kita hargai itu ada poin-poinnya yang bisa kita kritisi. Dan kalau kita perlu lakukan islamisasi secara epistemologis, bagaimana caranya? Selain hanya misalnya mencari ayat yang atau hadis yang terkait dengannya. Tulis ini di dalam Word atau aplikasi penulis lainnya, lantas upload ke folder Google Drive Anda. Atau tadi ada yang bertanya ya tadi pagi, kalau yang nggak punya laptop bagaimana Pak? Boleh tulis tangan, nanti di foto dan masukkan file fotonya itu ke foldermu. Tulisnya di folder Google Drive ya, dan share ke email saya di folder itu. Jangan mengirimkan link foldernya lewat email. Seperti saya sampaikan kemarin, kalau Anda share folder Google Drive, maka itu saya ringan. Google Drive saya nggak perlu menjadi tempat penyimpanan. Kalau Anda kirim linknya, saya harus download filenya untuk bisa membaca. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.